Proses evakuasi gerbong anjlok dari rangkaian kereta tanpa lokomotif di Stasiun Malang, Kota Lama masih berlangsung hingga Kamis pagi. PT KAI mendatangkan alat berat jenis kren untuk mempercepat proses evakuasi 2 gerbong anjlok yang tersisa. Meskipun telah dikebut sejak Rabu sore, proses evakuasi 4 gerbong kereta api Gajayana yang anjlok masih berlangsung hingga Kamis pagi. Bahkan untuk membantu proses evakuasi mengangkat gerbong anjlok di jalur 2 Stasiun Malang Kota Lama ini, PT KAI mendatangkan alat berat jenis crane. Sementara itu, hingga saat ini penyebab peristiwa rangkaian gerbong jalan sendiri ini masih dalam penyelidikan. Pagi ini kita dari pihak PT KAI 28 Surabaya terus berusaha melakukan proses evakuasi, di mana untuk proses evakuasi ini kita juga sudah dilengkapi mendatangkan alat mesin kren. Peristiwa kereta api jalan sendiri di Stasiun Malang Kota Lama ini bukanlah kali pertama. Peristiwa yang disebut warga sekitar sebagai kereta hantu ini sudah ketiga kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi pada 5 Januari 2011 dan awal tahun 2000. Dan Rabu sore kemarin peristiwa rangkaian KA berjalan sendiri kembali terjadi. 7 gerbong KA Gajayana meluncur dari Stasiun Malang Kota Baru menuju Stasiun Malang Kota Lama. Kereta api yang berjalan sendiri ini membubarkan para pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalur kereta. Suara tabrakan kereta api dan alat berat membuat beberapa rumah warga di sekitar Stasiun Kota Lama bergetar. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bersama Pak Slamet, saksi mata rangkaian kereta yang berjalan sendiri dan akhirnya anjlok. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana awalnya ketika Anda melihat gerbong jalan sendiri itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Awalnya saya pas ada di atas rumah di hotel melihat Pak pekerja perbaikan rel baru sama cucu saya. Sekitar jam 2.45 kalau nggak salah. Katanya anak saya jam 13, jam 15. Kalau saya kelihatan jam 14.45. Nah itu pertama ada kereta api lewat pelataran Surabaya Blitar di jalur 1. 15 menit kemudian ada gerbong tanpa lokomotif itu gerbong meluncur dari arah Stasiun Kota Baru. Melintas di jalur 2 itu tanpa lokomotif. Nah, di depan saya itu ada kereta api itu yang perbaiki rel itu. Lalu ditabrak sama gerbong itu. Sampai lepas dari rel 3 gerbongnya, yang 4 gerbongnya masih di atas rel. Saya Pak berteriak-teriak kepada pekerja itu supaya cepat-cepat menyelamatkan diri semua. Saya teriak, apa ada kereta, alat kereta kapal lokomotif Pak, gerbong kereta api kapal lokomotif, jelasin kita awas minggir Pak. Semua pekerja itu berhamburan dan menyelamatkan diri masing-masing. Dan kabarnya Pak Slamet ini bukan hanya terjadi satu kali, pernah sebelumnya juga terjadi berjalan sendiri kereta tanpa lokomotif ini, betul? Ya betul, saya kan pas kemarin depan rel tahun 2011 kalau nggak salah itu jam 1.30. Terus saya 17 kalau saya nggak salah itu beberapa tahun yang lalu itu lupa. Kemudian dari kejadian yang terakhir ini seberapa jauh Pak gerbong ini berjalan sendiri, Pak? Kalau nggak salah dari Kota Baru Malang sampai Kota Lama 1 kilo berjalan. 1 kilo berjalan sendiri, Pak? Berjalan sendiri. Artinya cukup jauh itu, Pak. Apakah ketika kejadian itu warga sekitar atau orang-orang yang berada di sekitar jalur itu sempat menghentikan kereta itu atau menghubungi petugas yang ada di situ, Pak? Nggak bisa dihentikan, gimana dihentikan itu jalan sendiri itu. Mungkin ada kilo goib yang membawa kemungkinan itu. Karena nggak 2 kali ini 3 kali. Pertamanya 2004 kalau ada lokomotif jalan sendiri juga. Baik, apakah dari informasi yang beredar ada dugaan kerusakan fungsional kereta atau semacamnya, Pak Slamet? Paham saya, apa-apa saya nggak paham. Baik. Di atas rumah saya sendiri nggak tahu di mana terjadinya. Oke. Baik Pak Slamet, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Selama pandemi, permintaan rekomendasi pernikahan usia dini di Makassar, Sulawesi Selatan melonjak drastis. Tercatat ada 100 lebih permohonan rekomendasi pernikahan dini yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan berbagai alasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mencatat ada 100 lebih rekomendasi pernikahan anak usia dini yang telah dikeluarkan selama masa pandemi. Rekomendasi diberikan dengan berbagai alasan, mulai karena telah terdesak lantaran kedua calon mempelai sudah saling suka hingga alasan kehamilan di luar nikah. Meski data yang masuk terus melonjak, namun Dinas P2TP2A Kota Makassar telah menolak memberikan rekomendasi pernikahan terhadap 52 pengajuan. Penolakan ini lantaran umur kedua calon pengantin yang masih terbilang sangat dini, yakni berusia 14 hingga 15 tahun. Dan untuk mengetahui penyebab pastinya peningkatan pernikahan usia dini di Kota Makassar, sudah bersama kami Ibu Tenri Apalalo, Kepala Dinas UPTD Kota Makassar. Selamat siang Ibu Tenri. Selamat siang. Ibu, boleh diceritakan apa yang menyebabkan terjadi peningkatan pernikahan usia dini di Makassar? Terima kasih banyak. Berdasarkan data yang masuk kepada kami kurang lebih 100, setengah diantaranya kita bisa gagalkan karena mereka minta dengan alasan yang tidak jelas ya. Alasan tidak jelas yang kami maksud ini bisa ditunda. Memang ada beberapa selebihnya kami bisa penuhi karena sangat terpaksa. Karena mereka sudah datang membawa USG. Jadi anak-anak yang kita beri izin rekomendasi menikah ini karena pertimbangan ada kehamilan di luar nikah. Di luar itu kami tidak memberikan. Baik, tapi dari sebagian besar pernikahan dini yang terjadi di Makassar, ini apa faktor penyebabnya, Ibu Tenri? Sampai hari ini yang hasil diskusi kami, hasil wawancara dengan orang tua dan hasil peninjauan shelter warga dan hasil asesmen dari pusat pembelajaran keluarga ditemukan ini anak-anak karena pergaulan ya. Jadi makanya kami selalu bertanya kepada orang tuanya setiap mereka datang membawa, ibu saat ini berada di mana dan bagaimana pola asuh yang mereka lakukan kepada anak. Dengan fakta-fakta ini kami merasa perlu bersama RT RW untuk lebih memperketat bagaimana pola pembinaan anak-anak di tingkat basis. Kalau shelter warga itu yang membantu P2TP2A atau UPTD PPA Perlindungan Anak Kota Makassar dalam hal mencegah, mengendalikan kekerasan perempuan dan anak secara partisipatif berbasis RT RW. Nah, dari data-data yang masuk ini kami juga menginformasikan, menyampaikan kepada laki-laki yang usianya sudah dewasa ingin menikah, tolong mencari pasangan hidup yang lebih setara dengan usianya. Disarankan tidak memilih anak-anak karena 54% dari yang kita minta rekomendasi itu mereka rata-rata laki-lakinya lebih tua, pasangannya anak-anak. Kemudian yang lainnya ada anak sama anak itu hanya di angka 15, lainnya 27 itu perempuannya lebih dewasa dan anak-anak laki-lakinya, pasangannya. Tapi yang kami sangat sayangkan ini kalau pernikahan itu sudah ada imbalan. Maksud kami ini kami menyebutnya itu sudah kredit. Kredit itu karena mereka hamil di luar nikah. Baik. Kehamilan di luar nikah ini itu salah satu, itulah alasan yang memberi kita untuk mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Perma nomor 5 itu. Baik. Peraturan Mahkamah Selain Agung, rekomendasi yang sudah dikeluarkan, apakah lingkungan dan pengawasan orang tua juga menjadi evaluasi? Ini kalau pengawasan dan lingkungan terbaik untuk anak-anak itu menjadi salah satu indikator untuk pencapaian kota layak anak. Di Makassar ini kami berdiskusi dengan semua OPD termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan bagaimana agar anak-anak ini tidak terjebak dalam pergaulan yang menurut kita itu mengganggu masa depannya. Karena apapun alasannya, pernikahan anak itu tidak sama dengan membunuh anak-anak kita.
Jadi kalau kemarin kami bisa mencatatkan sampai 50, berarti kita harus waspada terhadap 5 pasangan ini, karena dapat dipastikan berdasarkan kajian ilmu anak-anak ini melahirkan anak secara emosional belum matang, tingkat reproduksinya belum siap, sehingga harus ada penjagaan ketat, harus ada pengawasan ketat agar anaknya bisa lahir menjadi sehat, sempurna. Jangan sampai anak, melahirkan stunting, dan yang kemudian berikutnya itu semakin memberatkan negara untuk urusan sosialnya. Itu akan menjadi beban negara. Baik, terima kasih Ibu Tenri, Kepala Dinas UPTD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang.